Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Halaman sekolah sangat rindang, banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Nah, sekarang bacalah percakapan berikut dengan nada dan intonasi yang tepat. Udin berkata, "Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk." Kemudian Benny pun berkata, "Aku setuju denganmu, Udin, karena banyak pohon kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik." Kemudian Niko bertanya, "Apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi." Benny menjawab, "Mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi." Lalu Niko pun bertanya, "Pohon apa yang mereka tanam?" Benny pun menjawab, "Pohon cemara." "Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko?" tanya Benny. "Sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak," jawab Niko. "Di manakah mereka menanam pohon cemara?" tanya Udin. Benny menjawab, "Di dekat ruang guru." Sobat pintar, setelah membaca percakapan di atas, buatlah percakapanmu sendiri. Diskusikan bersama dengan teman kelompokmu. Satu kelompok dapat terdiri atas 3-4 orang ya. Berikut adalah situasi percakapan yang dapat digunakan. Yaitu yang pertama, kalian ingin menambahkan tanaman dalam pot sekolah. Yang kedua, kalian berdiskusi cara merawat tanaman. Dan yang ketiga, kalian memilih tanaman yang akan kalian tanam di sekolah. Sekarang pilihlah satu situasi yang kalian inginkan dan buatlah dalam bentuk percakapan. Tuliskan percakapan kalian pada buku tulis masing-masing ya. Dalam percakapan tersebut harus terdapat beberapa kalimat tanya. Gunakan huruf besar pada awal kalimat. Jangan lupa untuk gunakan kata tanya dan tanda tanya pada kalimat tanya. Nah, tuliskan dengan huruf tegak bersambung ya. Tampilkan di depan kelas percakapan yang kalian buat tadi. Setiap anak harus mendapat giliran untuk berbicara. Sekarang amatilah gambar tanaman tomat berikut ini. Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Selanjutnya, sebutkan berat setiap kemasan tomat dalam plastik tersebut. Plastik kemasan pertama berisi 500 gram tomat. Plastik kemasan kedua berisi 1 kg tomat. Plastik kemasan ketiga berisi 2 ons tomat. Dan plastik kemasan keempat berisi 5 ons tomat. Berikutnya, ayo kita berdiskusi. Buatlah kelompok bersama temanmu ya, terdiri atas 3-4 siswa. Amatilah kembali gambar kemasan tomat di samping berikut ini. Kemudian, buatlah berbagai perbandingan berat tomat dengan berbagai satuan ukuran berat. Jangan lupa untuk menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Contohnya seperti berikut ini. Berat tomat 500 gram itu sama dengan 5 ons. Kemasan pertama berisi tomat yang beratnya 500 gram. Kemudian kemasan yang kedua berisi tomat yang beratnya 5 ons. Nah, 500 gram itu sama dengan 5 ons ya. Oleh karena itu kita beri tanda sama dengan. Nah, kalian bisa membuat perbandingan lainnya. Sobat pintar, saat bekerja kelompok, sikap-sikap apa yang diperlukan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu?
Nah, diskusikan ya pertanyaan di atas dengan teman di sebelahmu. Kemudian kerjakan soal-soal berikut ini. Berikan tanda centang atau checklist jika pernyataan sesuai dengan tata tertib. Kemudian, berikan tanda silang jika pernyataan tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Nah, pernyataannya adalah seperti berikut ini. Yang pertama, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Nah, pernyataan ini tidak sesuai dengan tata tertib sekolah ya. Oleh karena itu, kita beri tanda silang. Berikutnya, pernyataan kedua, siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Nah, pernyataan ini sesuai dengan tata tertib di sekolah. Oleh karena itu, kita beri tanda checklist. Berikutnya, pernyataan ketiga, siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Nah, ini pun sesuai dengan tata tertib di sekolah ya. Kita beri tanda checklist. Berikutnya, pernyataan keempat, siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun. Nah, ini pun sama, yaitu sesuai dengan tata tertib di sekolah. Kita beri tanda checklist seperti ini. Berikutnya, pernyataan kelima, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Nah, pernyataan ini tidak sesuai dengan tata tertib sekolah ya, maka kita beri tanda silang. Kemudian, Sobat Pintar, tuliskan kembali pernyataan yang mendapat tanda silang, yaitu pernyataan pertama dan pernyataan kelima. Kemudian, dari pernyataan tersebut, kita akan menuliskan akibatnya. Contohnya seperti berikut ini. Siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Akibatnya yaitu siswa tersebut kurang memahami tugas yang harus diselesaikan sehingga tidak bisa berperan aktif dalam kelompok. Nah, sekarang kita akan berlatih ya. Untuk pernyataan yang pertama, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Akibatnya yaitu siswa tidak mengerti tugas apa yang harus dikerjakannya. Kemudian, pernyataan yang kedua, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Akibatnya adalah pendapat anggota lain tidak didengarkan sehingga timbul perselisihan. Nah, itulah pernyataan yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah dan juga akibat atas tindakan tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.